Selamat datang kembali. Banyak perusahaan nih, rasanya kok kayak ketinggalan ya. Susah banget ngikutin laju inovasi raksasa-raksasa teknologi. Rasanya kayak, gimana ya, kejebak di gigi satu gitu. Sementara kompetitor udah ngebut. Nah, pertanyaannya, gimana sih sebenarnya cara kerja perusahaan produk yang top itu? Hari ini kita bakal coba gali lebih dalam, inti dari buku Transformed, Moving to the Product Operating Model. Ini dari Marty Kagan dan Silicon Valley Product Group. Kita nggak akan bahas semuanya ya, tapi fokus ke perubahan mendasar di cara Anda bekerja. Itu kalau mau pindah ke model operasi produk. Yuk kita bongkar bareng. Buku ini kan menyoroti ada 3 pergeseran penting ya dalam cara kerja. Yang pertama itu soal bagaimana Anda membangun produk. Model yang lama itu seringnya ya gitu, berbasis proyek. Rilisnya gede-gede, tapi jarang banget. Nah model produk yang baru ini, beda. Timnya solid, awet, terus rilisnya kecil, sering, dan andal. Ini beda banget sama konsep proyek selesai, tim bubar. Iya, betul sekali. Dan prakteknya itu sering disebut Continuous Integration, Continuous Deployment, atau CI/CD. Mungkin awalnya kedengeran agak, gimana ya, kontraintuitif. Rilis sering kok malah bagus, tapi data nunjukin ini justru ningkatin kualitas sekaligus kecepatan. Kenapa? Ya karena jauh lebih gampang mastiin sedikit perubahan itu jalan bagus. Kalaupun ada masalah, dampaknya kecil, benerinnya cepat. Beda banget sama risiko ledakan besar kalau ratusan perubahan dirilis bareng setelah berbulan-bulan kerja. Jadi, bahkan kalau belum bisa CI/CD penuh ya, rilis setidaknya 2 minggu sekali tuh kayaknya udah keharusan. Bukan cuma ajal di nama aja. Oke. Tentu ini ada konsekuensinya ya. Mesti ada komitmen serius ke infrastruktur teknologi. Terus juga beresin utang teknis atau technical debt. Itu kan beban dari masa lalu yang bisa ngehambat sekarang. Sip. Nah itu cara bangunnya. Perubahan kedua, ini soal bagaimana Anda menyelesaikan masalah. Wah, ini kayaknya yang sering jadi perdebatan seru ya. Betul. Di model lama, alurnya kan sering gini. Stakeholder nentuin fitur A, B, C, masukin roadmap. Terus tim, yang sering disebut feature team, tugasnya ya udah ngerjain aja. Masalahnya, banyak analis industri tuh ngira-ngira cuma sekitar 10-30% fitur yang dibikin model begini yang bener-bener kasih nilai bisnis positif. Coba bayangin, itu artinya bisa jadi 70-90% usaha engineer, waktu, sumber daya, itu sia-sia. Nggak ngasih dampak nyata ke pelanggan atau ke bisnis. Sayang banget kan? Waduh, 70-90% itu gede banget ya. Iya. Nah, model produk itu ngebaliknya, tim produk yang diberdayakan, mereka itu nggak dikasih daftar fitur buat dikerjain, tapi dikasih masalah pelanggan atau peluang bisnis buat dipecahkan. Jadi tanggung jawab mereka itu penuh dari nemuin solusi yang memenuhi 4 kriteria penting. Valuable, artinya pelanggan mau pakai, usable, gampang dipakai, feasible, bisa kita bangun teknologinya, dan viable, untung buat bisnis atau minimal berkelanjutan lah. Proses nyari solusinya ini yang product discovery. Oke. Jadi fokusnya bener-bener geser ya. Bukan lagi soal kirim fitur, selesaikan task, itu kan output ya. Tapi lebih ke capai hasil bisnis, kasih nilai ke pelanggan, itu outcome. Ini pasti ngubah hubungan sama stakeholder juga dong. Dari yang tadinya cuma ngasih perintah, jadi lebih kayak partner ya. Kolaborasi nyari solusi bareng. Tapi terus gimana tim tahu masalah mana yang paling penting buat diselesain? Kan banyak banget tuh pasti pilihannya. Nah, ini nyambung ke perubahan ketiga ya. Perusahaan tanpa sadar ya, itu reaktif banget. Dikit-dikit respons permintaan dadakan dari sales, atau panik ikut-ikutan langkah kompetitor, atau nurutin maunya 1-2 pelanggan gede aja. Perusahaan produk yang kuat, pendekatannya beda. Mereka itu dipandu sama visi produk, visi yang jelas, inspiratif, gambaran masa depan gitu, 3-10 tahun ke depan, fokusnya ke gimana produk ini bakal bikin hidup pelanggan jadi jauh lebih baik. Visi ini kayak bintang penunjuk arah lah. Terus di bawahnya ada strategi produk. Ini bukan daftar fitur lagi ya, tapi pilihan sadar. Kita mau fokus di medan perang mana nih? Masalah pelanggan mana? Peluang pasar mana yang mau kita taklukkan sekarang biar bisa gerak menuju visi tadi? Nah, strategi ini nggak ngasal. Lahirnya dari insight yang dalam. Bisa dari analisis data penggunaan produk, riset kualitatif langsung ke pengguna, ngerti tren teknologi, analisis kompetitor, kondisi pasar, macem-macem. Menarik.
Artinya, strategi yang bagus itu juga berarti harus berani bilang enggak ke banyak hal lain ya, meskipun kelihatannya menarik gitu. Biar tetap fokus ke prioritas yang paling strategis. Kedengarannya ini butuh kepemimpinan yang kuat banget ya, dan perubahan budaya yang nyebar kemana-mana di organisasi. Bukan cuma urusan tim produk doang ini mah. Oh jelas, kepemimpinan itu perannya krusial. Mereka yang harus nyediain konteksnya, visi dan strategi tadi, terus yaitu memberdayakan tim. Dan juga ngubah cara ngukur sukses, bukan lagi sibuknya tapi hasil nyatanya. Ini nyentuh banyak hal, dari struktur tim, cara ngasih dana, sampai ekspektasi kinerja. Benar-benar transformasi. Oke, jadi kalau dirangkum, 3 pergeseran fundamental ini. Cara bangun produk, sering, kecil, andal, cara selesaikan masalah, fokus outcome lewat discovery, dan cara pilih masalah, dipandu visi dan strategi berbasis insight. Nah, itulah intinya ya. Inti transformasi ke model operasi produk. Intinya, memberdayakan tim dengan konteks yang pas, biar bisa hasilin nilai nyata terus-menerus. Tepat. Intinya di situ. Ini bukan cuma soal adopsi tools baru kayak Agile atau OKR di permukaan aja, tapi benar-benar ngubah pola pikir mendasar soal gimana nilai itu diciptakan dan disampaikan lewat teknologi di organisasi Anda. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah atau di kantor. Coba deh pikirin sejenak. Gimana cara tim Anda kerja sekarang? Gimana produk dibangun? Gimana masalah didekati? Terus, gimana prioritas ditentuin? Ada nggak sih elemen dari model produk yang kita obrolin tadi, mungkin soal rilis yang lebih sering, atau fokus ke masalah bukan fitur, atau kejelasan strategi produk, yang bisa mulai Anda eksplorasi? Mungkin dari langkah kecil aja dulu, di lingkup kerja Anda. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya.